Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Mustaan Basran, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Pembatasan Pertalite jangan menyengsarakan rakyat. Pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite sepertinya benar-benar akan diberlakukan per 1 September 2024. Meski sudah mencuat atau gonjang-ganjing aturan pembatasan pembelian BBM tersebut sejak Maret lalu, namun akhir-akhir ini penerapannya pastilah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Take 2. Belum saja diberlakukan pembatasan pembelian Pertalite di wilayah Bandar Lampung, pemilik kendaraan pengguna Pertalite baik kendaraan roda 2 dan roda 4 harus sering kecelek atau gigit jari karena stok BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU kosong. Jikapun ada, hanya dalam waktu sebentar pun BBM jenis Pertalite langsung ludes habis. Petugas SPBU hanya mengaku BBM masih dalam perjalanan. Peristiwa ini sama persis seperti yang dialami pada saat terjadinya pemberlakuan pembatasan pembelian BBM jenis solar. Antrean kendaraan sama-sama mengular saat stok BBM tersebut sudah tersedia di SPBU. Layaknya barang incaran paling wajib, pemilik kendaraan harus rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM untuk mengisi bahan bakar untuk tenaga kendaraannya. Jika tidak begitu, pastilah kendaraan dapat mogok jadi pilihannya karena kehabisan BBM. Sejumlah pengamat perekonomian pun menilai pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan memukul daya beli konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite dan solar. Pemerintah disarankan dapat mengantisipasi dampak lain terhadap masyarakat miskin terkait hanya pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite. Pemerintah harus dapat memastikan pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Pemerintah harus dapat memastikan pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai pemerintah sewenang-wenang menerapkan aturan pembatasan BBM bersubsidi ini yang akibatnya masyarakat banyak yang mengeluh kesulitan mendapatkan BBM Pertalite. Pemerintah juga harus dapat memberikan opsi atau pilihan lain kepada masyarakat kelas bawah yang membutuhkan BBM untuk kegiatan pekerjaannya seperti kelompok petani, nelayan, pedagang pasar atau UMKM, sopir angkutan umum, dan lain-lainnya. Sebab kelompok tersebut masih rentan perekonomiannya dan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Mereka kelompok yang dinilai sangat membutuhkan BBM jenis bersubsidi. Jika terjadi pembatasan, maka pergerakan ekonomi kelompok masyarakat itu pun juga akan terbatas. Di samping itu, dari segi pengawasan, pemerintah juga harus melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Jika penerapannya benar-benar diberlakukan, maka harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang mumpuni dan memadai. Pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan praktek penyalahgunaan BBM bersubsidi harus benar-benar dioptimalisasikan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selamat siang, Pak. Kita jumpa lagi di bedah tajuk dengan tema yang berbeda. Betul. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang pembatasan pembelian Pertalite ya, Bang. Ya. Nah, ini seperti apa, Bang, mekanismenya, Bang? Jadi pembatasan pembelian Pertalite ini memang diberlakukan per 1 September ya. Memang ini Pertalite ini dibatasi karena memang pemerintah akan memberikan kompensasi-kompensasi dari harga Pertalite yang dibatasi itu untuk bantuan lainnya gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan barcode. Ya, QR code itu. Jadi setiap kendaraan itu apa namanya yang akan mengisi di SPBU itu harus membayar dengan QR code. Jadi jelaslah bahwa berapa yang bisa dibeli dari QR code itu sendiri gitu. Nah, tapi ini memang belum untuk semua daerah. Ini per September ini Bandar Lampung itu memang dibatasi dia per 1 September. Kemudian ada jenis kendaraan yang memang tidak boleh terlalu banyak, misalnya kendaraan di atas 1.400 cc
itu tidak terlalu banyak. Cuman kalau memang kendaraan-kendaraan yang kapasitas tangki BBM-nya kecil, ya itu sama sekali tidak ada pembatasan. Sama seperti misalnya sepeda motor ya, sepeda motor tertentu yang ada juga sepeda motor yang bisa mencapai 15 liter atau 20 liter, itu ada yang mereka biasanya dimodif untuk ininya gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran memang tangki-tangki modif itulah yang akan disalahgunakan masyarakat untuk misalnya dijual kembali atau segala. Padahal Pertamina sudah membuat program Pertasop seperti itu kan. Dari situlah mestinya digunakanlah Pertasop itu untuk pembelian Pertalite dan Pertamax. Sebenarnya niat tujuan dari program ini juga bagus ya Bang. Ya, tapi sejauh mana itu program ini disosialisasikan kepada konsumen atau masyarakat itu Bang? Ya mestinya memang ada sosialisasi ya. Atau memang pemerintah yang kurang, atau memang pihak Pertamina yang memang tidak menjalankan sosialisasi itu, karena memang sampai saat ini masyarakat sendiri seperti banyak merasa kok gini gitu, kok kayak gini kan gitu ya. Nah ini prediksi pengamat sih akan memukul daya beli masyarakat, tapi sebenarnya tidak, asalkan memang semua saling mendukung. Mendukungnya itu maksudnya adalah masyarakat juga jangan terlalu boros untuk menggunakan bahan bakar minyak kan gitu ya. Artinya juga yang tidak perlu jalan jauh lah atau segala macam gitu. Tapi di samping itu juga pelayanan di tempat-tempat SPBU itu, pengisian bahan bakar itu harus benar-benar ditingkatkan kan gitu. Artinya memang benar-benar diberlakukan tuh QR code-nya itu. QR code-nya diberlakukan jadi jelas. Dia dibatasi hanya 20 liter misalnya. Dibatasi hanya 20 liter. 20 liter itu dalam berapa hari nih gitu kan. Artinya oke lah per hari 20 liter. Artinya ada salah satu QR code hanya bisa membeli 20 liter per hari. Tapi memang namanya penyimpangan itu bisa saja dicari-cari kan gitu. Bisa saja misalnya dia menggunakan QR code-nya dengan pesawat yang berbeda atau orang berbeda dengan kendaraan yang sama. Itu memang harus seperti yang sudah dilakukan pada solar. Solar itu sudah dicatat plat kendaraannya dan disesuaikan dengan QR code-nya yang pemiliknya. Baik Bang Aan, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Baik, Bang An tadi juga program ini sebelumnya juga sudah diterapkan betul, di di solar solar gitu ya, ya. BBM Nah, solar untuk ya. tingkat efektivitasnya sendiri Bang, pada solar mungkin program ini juga mengadopsi yang program sebelumnya. Nah, untuk program sebelumnya seperti apa? Nah, sebenarnya yaitu namanya penyimpangan pasti ada saja dicari kan gitu. Betul. Dan ini memang salah satu tujuannya waktu ini program ini muncul gitu loh. Tapi pada saat muncul itu ternyata antrian makin mengular di SPBU gitu. Sulitnya orang mencari solar itu kan gitu. Ini artinya jangan pula Pertamina sebagai penyedia atau pengelola distribusi BBM itu juga bermain di situ gitu loh. Jangan sampai juga merugikan masyarakat dengan misalnya menjadikan antrian panjang segala macam gitu. Sudahlah dibatasi, kemudian dibatasinya dengan cara-cara teknologi tinggi, mungkin QR code segala macam, tapi kok masih ngantri. Itu ya jadi pertanyaan kan gitu loh. Khawatirnya nanti kalau ngantri terlalu panjang, tiba-tiba nanti yang darinya harusnya ngisi 20 liter gitu ya, harus berkurang 1 liter karena saat antrian terlalu panjang, terlalu lama, mesin tetap dihidupkan. Nah gitu. Artinya kan gitu, ini udah harus jadi pelajaran bagi Pertamina untuk bagaimana melayani pembelian BBM bersubsidi dari pemerintah. Ada nggak Bang kebutuhan untuk BBM di Lampung sendiri itu dalam per hari atau per bulannya itu dari Pertamina sendiri? Ada sih, ya, misalnya salah satu SPBU itu sudah mengklaim bahwa sebenarnya enggak, dia setiap hari memang menerima 8 ton atau 8 kiloliter BBM gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya lah yang biasa mengisi di sana kan gitu ya. Artinya kan gitu. Artinya memang ada patokan-patokan yang memang sudah diukur mereka, jumlah kiloliternya BBM itu untuk mencukupi kendaraan seluruh di Lampung kan gitu ya. Nah, ini lagi-lagi artinya benar-benar dijalankan oleh Pertamina atau Pertagas sebagai anak perusahaan Pertamina yang melakukan distribusi BBM itu gitu. Tapi pada intinya dengan program ini untuk memperkecil atau mempersempit penyimpangan penyaluran BBM tadi begitu betul. ya Bang? Jangan penyimpangan itu kan ada yang dari pengelolanya, ada yang dari distributornya. Ada dari konsumen. Pengelola satu Pertamina, distributor satu Pertagas. Ada juga yang dari masyarakat sendiri yang memang mereka mencari celah untuk mendapat keuntungan dari kelangkaan atau apa misalnya selisih antara harga di SPBU dengan di luar kan gitu ya. Misalnya beli di luar itu misalnya kita per liternya 1.200 kan gitu ya. Pertalite itu. Sementara di SPBU 10.000. 10.000. Ini 12.000 kan gitu ya. Artinya ada selisih 2.000 kan. Nah, itu kan memang digunakan oknum masyarakat untuk mencari keuntungan padahal di tengah kesulitan masyarakat sendiri. Padahal Pertamina sendiri membuat program tentang Pertasop. Pertasop itu salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk menjangkau, mengakses bahan bakar subsidi itu tanpa harus ke SPBU kan gitu loh. Nah, ini sebenarnya kalau dijalankan ini aman semua kan gitu ya. Tidak ada lagi antrian gitu kan ya. Kemudian kalau antrian itu setiap kali ada antrian atau ada kendala di sebuah program itu pasti memunculkan persoalan atau penyimpangan. Itu memicu penyimpangan yang akan dilakukan orang mencari celah bagaimana caranya mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan itu dengan dia mendapatkan keuntungan. Dan itu yang tidak boleh sebenarnya gitu loh. Karena ini barang subsidi yang memang pelayanan pemerintah untuk masyarakat gitu. Tapi karena QR code itu pembatasan itu tadi memang selain untuk menghindari antrian atau kurangnya kebutuhan itu juga akan ada kompensasi janjinya pemerintah. Akan ada kompensasi dari program itu. Tapi biasanya Bang ya, terutama untuk yang pembatasan BBM ini sendiri, setiap program baru atau program-program yang dikeluarkan pasti mendapatkan penolakan baik pro maupun kontra gitu. Nah, ini permunculan juga ini terakhir kan dari para supir angkot yang mereka mengaku keberatan gitu. Salah satunya karena ponsel pintar yang belum update, belum ada. Ini seperti apa Bang solusi atau menanggapi hal ini? Nah, itu sebenarnya juga mereka harus diakomodasi ya, aspirasi mereka gitu. Karena belum tentu semua pengemudi itu, sopir angkot atau segala macam itu bisa menggunakan smartphone
atau Android gitu ya. Tapi memang secara umum mungkin pemerintah sendiri sudah mensurvei atau sudah melihat bahwa sebagian besar masyarakat sudah menggunakan ponsel pintar kan gitu ya. Jadi memang kalau alasannya seperti itu sangat klasik lah seperti itu ya. Semestinya memang misalnya kalau memang kayak gitu, mereka dikasih juga dong diminta diminta pemilik kendaraannya gitu, angkotnya untuk memberikan fasilitas kepada pengemudinya atau diberi akses sendiri yang memang juga dibatasi di situ. Dibatasi misalnya hanya bisa 10 atau 20 liter kan gitu ya setiap hari untuk angkot itu gitu. Kalau memang nggak bisa ya ada pernyataan khusus, surat pernyataan gitu ya, bahwa pengakuan bahwa dia tidak bisa menggunakan Android atau tidak memiliki Android yang benar-benar diketahui oleh misalnya pihak pengelola SPBU atau Pertamina-nya sendiri, dan itu ditunjukkan kepada petugas di SPBU untuk mengisi bahan bakarnya. Untuk sosialisasinya sendiri Bang, ini kemana aja dan media untuk sosialisasinya gitu Bang? Karena kan kita dari iklan juga minim, media sosial juga mungkin. Bukan memang sampai sekarang kan memang orang sudah kebingungan tuh, di mana nih sosialnya? Gitu. Satu-satunya cara orang untuk melihat sosialisasinya adalah pada saat dia mengisi BBM di SPBU, situ ada tulisannya kan? Di banner. Gunakan QR code segala macam kan gitu ya. Sementara orang yang jarang misalnya aksesnya sangat jauh ke SPBU atau sulit ke SPBU, dari mana mereka tahu gitu. Makanya memang kurang gencar, memang sosialisasinya kurang maksimal oleh Pertamina atau Pertagas ya, atau pemerintah sendiri. Artinya kita juga perlu sosialisasi lebih pada masyarakat ya Bang untuk mestinya seperti itu, karena memang masyarakat kan tidak semua masyarakat tahu, tidak semua. Gunakanlah misalnya karena kita kemajuan teknologi ya gunakanlah teknologi ini untuk mengkampanyekan itu kan itu. Orang sekarang misalnya ya toko-toko online aja bisa kok mengkampanyekan harga-harga persaingan harga promo di media sosial. Ngapa kok pemerintah nggak bisa yang memang punya fasilitas untuk bisa mengakses itu kan gitu. Kemudian juga misalnya mereka memerlukan mungkin bisa kerja sama media massa atau mungkin bisa kan ada influencer yang memang pemengaruh namanya sekarang ya. Nah itu yang bisa digunakan untuk kampanye dalam hal kebaikan. Salah satunya adalah penggunaan QR code ini. Oke, baik Bang An, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Di segmen berikutnya kita akan membahas trending topik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda,
bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya 1 kandidat ajukan pembuatan akun silon di hari pertama pendaftaran cagup. 4 pemengaruh laporkan rekannya karena penipuan. Polresta Bandar Lampung banjir permintaan SKCK pasca pembukaan seleksi CPNS. Hari pertama pendaftaran Cakada terlihat lengang di Lampung Utara. Terakhir, 77 gempa susulan masih guncang Gunung Kidul, Yogyakarta. Apa Bang? Jadi lampos.co ini kita ngangkat tentang pilkada ya. Karena memang tanggal 27 itu hari pertama pendaftaran, 27 sampai 29. Ternyata hari pertama itu masih lengang. Kemudian hanya ada misalnya calon yang mengirimkan LO-nya gitu, liaison officer-nya hanya untuk daftar silon gitu. Ngambil akun silon gitu. Nah, tapi memang mereka belum mengantarkan berkasnya gitu. Dan beberapa calon baik cagup, cawagup atau cabub, cawabub atau cawawali itu mereka sudah ada yang menyatakan bahwa mereka di hari terakhir, tanggal 29, mereka ada daftar di hari terakhir gitu. Tapi memang ini yang sangat ditunggu masyarakat, gimana sih perkembangannya? Ini kan ada ada fenomena-fenomena menarik kan yang perjalanan pilkada ini. Yang darinya misalnya hanya 20% kumpulan partai 20% yang bisa daftar, ternyata sekarang hanya cukup 10% bisa. Bahkan cukup ada yang 7,5% bisa mendaftarkan kan gitu. Artinya yang darinya hanya mereka hanya bakal ada satu calon melawan kota kosong. Sekarang udah mulai berkembang nih. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang bisa dianggap adalah jeblok, perolehan suaranya jeblok. Darinya 20% nggak cukup, mereka harus koalisi, dan koalisinya sudah di tingkat pusat pun sudah ditinggalkan oleh koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, ternyata akibat putusan MK itu dia bisa mengajukan sendiri. Akhirnya konstelasi berubah, beberapa partai politik juga akhirnya mau bergabung dengan PDI Perjuangan, mencalonkan calonnya gitu. Beberapa calon sosok-sosok baru itu muncul. Misalnya darinya hanya yang maju yang dari Kim Plus itu Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan. Sekarang muncul lagi nih Ridho Fikardo dan Sutono dari PDI. Kalau nasional misalnya dulu hanya misalnya Airin dan calon wakil cawagup Banten itu darinya mereka ditinggal oleh Kim Plus, sekarang diangkat oleh PDI, diusung PDI. Golkar pun ngikut karena Airin adalah salah satu kader Golkar. Ditarik lagi konstelasi memang selalu sangat dinamis di politik. Oke, baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Ini Bang, ini tajuk sama kita dengan juga tajuk sama kita ya, dengan dengan pembatasan BBM Pertalite bersubsidi ya. Jadi memang kita soroti ini karena memang sangat penting. BBM ini krusial ya Bang ya. Krusial karena apalagi sekarang ya, setiap rumah tangga itu minimal ada satu kendaraan sepeda motor ya, kendaraan sepeda motor, dan itu butuh BBM. Jadi orang memang berlomba-lomba untuk datang ke SPBU untuk mengisi BBM. Jadi kalau memang tidak ada pembatasan dan mobil besar-besar mengisi di situ dan antri, artinya kalah nanti sepeda motornya gitu. Yang hanya mengisi hanya 2-3 liter. Sementara kendaraan roda 4 sendiri mengisinya 10 sampai 20 liter kan gitu. Nah, ini memang kita harus soroti bagaimana pemberlakuannya, pengamanannya kan gitu ya, jangan sampai nanti ada kericuhan di ini segala macam. Ya kan ini bisa mengganggu, apalagi kita punya sekarang ini ada pesta rakyat, pesta demokrasi ya, pilkada ya, di semua daerah pilkada. Jangan sampai juga terganggu dengan gara-gara ini. Nah, itu juga jadi atensi kita kepada pemerintah untuk ayo dong, kita harus awasi ini nih gitu, pemberlakuan program ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id, yakni
Oasis bisa raup 8,1 triliun dari reuninya. Hanya sepekan, Party in Bali milik Agnes Monica trending di iTunes. Pras Teguh pamit undur diri dari podcast Warung Kopi. Fujikaze gelar konser di Jakarta pada November 2024. Dan terakhir, film Kang Mak raih versi Indonesia sedot 15 juta penonton dalam 5 hari. Nah, Ya. ini Bang, apa yang menarik Bang? Agnes Mo ya, Agnes Mo ini memang artis Indonesia yang sudah mendunia ya, di mana-mana segala macam gitu ya, bahkan di internasional ya, bahkan di ada namanya billboard di apa namanya Twin Scare atau itu di Amerika. Los Angeles itu sempat terpampang di sana. Dia melakukan Party in Bali, konser Party in Bali, ternyata mendapatkan apa namanya trending di iTunes. Tapi memang iTunes ini jangkauannya hanya untuk para pemilik iPhone atau device yang produksi dari Apple kan gitu ya. Artinya memang hanya terbatas untuk pemilik iPhone gitu ya. Nah, memang apa namanya yang memang yang lebih bagus sih kalau memang dia trending di Spotify gitu. Spotify itu bisa digunakan di mana-mana. Tapi memang prestasi juga untuk di iTunes ini karena memang biasanya yang pemilik iTunes itu adalah orang-orang yang katanya punya seleranya bagus seperti itu ya. Padahal ya enggak juga gitu loh. Selera itu kan tergantung bagaimana cara orang memandang kan gitu ya. Nah, tapi memang ya patut kita apresiasi lah ya Agnes Mo sebagai artis Indonesia yang mendunia, kemudian dia trending di iTunes, artinya seluruh dunia juga yang menonton di di device Apple-nya yang di dunia, baik itu iPhone, iPad kan gitu ya, atau iTunes-nya sendiri ada sebenarnya device-nya hanya untuk mendengarkan lagu-lagu itu. Nah, ini yang memang harus kita apresiasi, salah satu musisi kita yang sangat mendunia ya gitu. Oke, terima kasih Bang An sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Jangan lupa untuk update informasinya. Oh iya. Lupa. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi pembahasan tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id dengan dengarkan Sai 100 FM serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.